muncul kalimat yang sangat menarik mengenai si ular. Ular dihukum, dikutuk oleh Tuhan, dengan perutmu engkau akan menjalar. Itu maksudnya apa? Perutmu tidak akan jauh dari tanah. Kau akan nempel dengan tanah, lalu debu tanah akan menjadi makananmu. Orang mulai meneliti bagian itu, lalu mereka berkata, Alkitab tidak ilmiah. Di manakah ada ular yang makan debu bisa hidup? Kasih tahu saya, jenis ular apa yang makan debu bisa hidup? Tidak ada ular kayak begitu. Alkitab ini bohong. Alkitab ini salah. Masa makanan dari ular adalah debu tanah? Jenis apa itu? Tidak ada di dunia. Alkitab waktu nyatakan itu tidak bicara ular sedang makan apa, dan akan makan apa, dan seterusnya hidupnya dengan apa. Waktu dikatakan debu tanah akan menjadi makananmu, ini bicara penghakiman Tuhan dan kemenangan Tuhan secara tuntas. Lihat, kepala ular dihancurkan, lalu ditambah lagi ada perkataan mengenai kau akan makan debu tanah. Ini tidak bicara ular itu hidup dari debu tanah itu. Ini sedang bicara satu tema yang sangat penting mengenai kemenangan Tuhan. Sekarang saya akan ajak saudara melihat konsep perjanjian lama mengenai tema ini. Di dalam zaman Yosua pasal yang ke-10, setelah terjadi peperangan menaklukkan tanah perjanjian, nanti raja-raja di Kanaan itu akan ditangkap. Dan waktu ditangkap, bagaimana cara bunuhnya? Bagaimana cara menyatakan Yosua sudah menang? Nanti Yosua akan lakukan satu tindakan yang sangat penting menjadi satu ingatan bahwa kemenangan sudah diraih secara mutlak. Saya akan ajak saudara untuk melihat tema ini, karena tema ini menjadi tema penting untuk nanti kita memahami ular itu makan debu. Yosua pasal yang ke-10, kita akan melihat dari ayat ke-22. Saya akan bacakan ayat ini secara cepat. Yosua pasal 10 ayat ke-22. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. 23. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eklon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia. Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja ini. Kenapa mesti lakukan hal ini? Ini berarti muka si raja dijadikan dekat sama tanah. Tengkuk dari raja itu diinjak. Waktu diinjak, kepalanya, mulutnya, mukanya akan menghadap ke tanah. Dan ini kemenangan secara tuntas. Kenapa ular divonis debu tanah akan jadi makananmu? Itu seperti sedang kepala dari raja sedang diinjak. Sehingga engkau napas, engkau tidak bisa lepas dari debu tanah yang kau akan hirup di situ. Lalu waktu injak, ini sedang menyatakan musuh-musuh Tuhan taruh di telapak kaki yang menang. Waktu kami pergi ke Mesir, kami masuk ke museum di Mesir, lalu kami dibawa melihat benda-benda di zaman Firaun, melihat piramid, lalu melihat kursinya Firaun. Lalu tour guide-nya berkata begini, Bapak lihat ini kursi Firaun. Wah, ukirannya bagusnya luar biasa. Lalu saya sudah lihat kursinya, lalu biasa saja. Dia bilang begini, Bapak lihat di bawah kursi itu ada tatakan kaki untuk Raja Firaun. Oh ada, ya betul. Jadi raja waktu duduk, lalu kakinya ada tatakannya. Tatakan itu ada gambar-gambar manusia. Dan setiap gambar manusia itu beda-beda. Ada yang model kostumnya jenis ini, ada model kostumnya jenis itu. Lalu tour guide-nya tanya saya, tahu itu gambar siapa? Mana saya tahu. Jadi Firaun waktu duduk di kursi kerajaan dia, di bawah tatakan itu kakinya akan injak di situ. Itu semua gambar-gambar raja-raja hebat di dalam zaman waktu itu. Jadi Firaun mau menyatakan semua raja-raja terhebat bangsa-bangsa ada di bawah telapak kakiku. Maka Firaun begitu sombong. Tuhannya orang Israel saja dilawan sampai 10 tulah. Barulah dia kapok. Bayangkan berapa kerasnya hati si Firaun. Karena dia sudah mencapai level yang sangat sombong. Karena semua raja ada di bawah telapak kaki dia. Jadi di bawah telapak kaki berarti semua diinjak oleh dia. Injak berarti dia injakkan musuh-musuh itu akan nempel ke tanah. Ular itu akan makan debu. Dan itu kutukan selama-lamanya. Bukan bicara makanannya, ini sedang bicara hal rohani yang Tuhan mau nyatakan.
Lalu nanti sampai kitab Yesaya pasal 65, waktu bicara langit dan bumi, lalu dikontraskan dengan kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, binatang-binatang makan tumbuh-tumbuhan, lalu manusia makan tumbuhan dan makan buah. Ini makanan manusia di dalam zaman kuno itu. Lalu sampai kepada langit dan bumi yang baru, nanti memakai paralel kitab penciptaan tentang makanannya. Tetapi saudara akan melihat nanti ada makanan yang berbeda. Saya ajak saudara melihat Yesaya pasal ke-65. Nah, ini semua mengandung rahasia yang sangat dalam untuk menjelaskan mengenai penaklukan secara total. Yesaya pasal yang ke-65, perhatikan saya akan baca ayat ke-25. Lihat semua jenis-jenis makanan dari dunia ciptaan, dia kembalikan seperti zaman Taman Eden, tapi nanti ada jenis binatang yang makanannya tidak seperti di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Ayat 25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Ini bicara tema Taman Eden sebelum kejatuhan. Binatang yang kita bilang buas, itu semua makan tumbuh-tumbuhan. Di sini dikatakan serigala domba makan tumbuh-tumbuhan. Singa akan makan jerami seperti lembu. Ini konteks sebelum jatuh. Dan ular akan hidup dari debu. Sebelum jatuh ke dalam dosa, ular makanannya pasti sama seperti binatang-binatang yang lain. Tetapi kenapa waktu bicarakan semua binatang kembali ke makan rumput, hanya ular yang tidak kembali ke makan tumbuhan? Ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk, dan seterusnya. Jadi kutukan Tuhan, kemenangan Tuhan kepada setan dari sejak kejatuhan manusia di Taman Eden sampai nanti langit dan bumi yang baru, kemenangan itu tetap dipegang oleh Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristen, kita tidak usah takut setan. Amin. Setan itu seperti ular yang kepalanya sudah tidak ada, lalu sisa badan yang goyang-goyang. Saudara, kalau lihat ular kobra, kalau kepalanya masih ada, hati-hati. Tapi ular kobranya, kepalanya sudah hilang, tapi badan masih goyang-goyang, tidak usah histeris, tidak usah lari, tidak akan ada bahaya. Tuhan mau nyatakan apa? Sekarang di dunia ini, setan itu seperti ular yang punya badan dan punya ekor. Gerakan dia seolah-olah hebat, tapi kuasa maut itu, kuasa sengat, itu semua sudah dikalahkan oleh Kristus. Maka waktu Yesus bangkit, Paulus mencatat, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa pakai kata sengat? Karena bicara ular. Ular ada patuknya. Maut sudah dihancurkan. Kepala ular sudah dihancurkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Lalu kita lihat ini tema yang sangat penting mengenai penaklukan. Lalu sampai nanti kepada zaman Kristus, semuanya akan ditaruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Jadi Kristus adalah Raja segala raja, dan semua yang jahat-jahat ada di bawah telapak kaki Kristus. Tuhan sudah memasukkan tema ini, yaitu kaki yang injakkan di tempat yang kering. Ini tema yang sangat penting. Waktu Tuhan membelah Laut Teberau, muncul kalimat yang berulang-ulang. Mereka menginjakkan kaki di tanah yang kering. Kenapa disebut? Karena Laut Teberau diibaratkan ada kuasa Lewiatan yang menguasai. Dan itu sudah dibelah oleh Tuhan, dan bangsa Israel injakkan kaki di tanah yang kering. Kenapa tanah bisa kering? Tidak masuk logika. Kalau kita melihat air dari hulu waktu turun, lalu air itu berbalik arah, lalu yang akan turun sini, akhirnya Tuhan jadikan jalan, lalu waktu orang Israel berjalan, maka tanah yang kering pasti akan masuk rembesan air, maka tanah itu akan basah, karena air kanan dan air kiri akan ikut tersedot oleh tanah yang kering. Air akan rembes masuk, maka seluruh jalan itu akan kembali basah. Bagaimana cara keringkan tanah? Kiri kanan ada air. Tidak mungkin, susah. Tapi Tuhan lakukan hal itu untuk apa? Untuk menyatakan Tuhan menang. Orang Israel injakkan kaki di tanah yang kering. Kata itu sangat penting. Karena ini tindakan kemenangan, musuh ditaruh di bawah telapak kaki orang Israel. Nanti sungai Yordan waktu dibelah, sama. Mereka injakkan kaki di tanah yang kering. Setelah itu mereka lolos, mereka seberang, nanti air mulai ketutup lagi. Jadi Tuhan nyatakan kemenangan. Oleh sebab itu, waktu belah laut, maka gentarlah seluruh penduduk Kanaan. Belah sungai itu membuat penduduk Kanaan heboh, saudara. Maka Rahab mengatakan, sejak kami mendengar Tuhan membelah laut, kami semua ketakutan. Kenapa ketakutan? Apa hubungannya belah laut sama ketakutan? Karena mereka tahu, kuasa Lewiatan sudah dihancurkan. Lewiatan itu adalah ular yang seperti ular naga.
Dan itu sudah dipecahkan, itu sudah dikalahkan. Maka kami ketakutan dan kami gemetar melawan Tuhannya Israel. Jadi Tuhan sudah nyatakan sejak dari penciptaan, waktu Adam dan Hawa akan menginjakkan kaki di tanah yang kering untuk penuhi bumi. Lalu setelah jatuhkan dosa, manusia penuhi bumi dengan manusia-manusia berdosa. Lalu lahirkan anak melawan Tuhan, lahirkan anak melawan Tuhan. Sampai kapan diselesaikan dosa ini? Sampai tunggu keturunan perempuan itu akan lahir dan akan menghancurkan si jahat itu. Dan kepala ular akan dihancurkan melalui kebangkitan Kristus itu. Kristus akan mati, Kristus akan bangkit. Lalu kepala ular akan dihancurkan. Maka kita yang ada di dalam Kristus, kita dibebaskan dan kita beroleh kemenangan. Lalu ayat terakhir yang saya akan ajak saudara mengenai di bawah telapak kaki. Ini menarik. Ini muncul di Roma pasal yang terakhir. Mari kita lihat. Di dalam Roma pasal yang terakhir. Ini ayat yang sering kali orang baca, tapi sering kali orang lolos ada tema di bawah kaki. Karena itu kuncinya. Perhatikan Roma pasal 16 di ayat yang ke-20. Roma 16 ayat ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Jadi kita seperti di zaman Yosua menginjakkan kaki di tengkuk raja untuk menyatakan kami sudah menang. Mukamu sudah menyentuh tanah. Lihat di ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Kenapa tidak dicatat di atas kaki? Karena tema injakkan kaki ini tema kemenangan.